21. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada acara Zoom kali ini pembelajaran IPA ya, meskipun masih via virtual, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk terus belajar. Baik, untuk mengawali pembelajaran IPA pada pagi hari ini, agar lebih berkah ilmu yang kita dapatkan, kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan sikap yang sempurna, dengan sikap yang kita tuh siap meminta, menengadah kepada Allah dengan harapan ilmu yang kita dapatkan nanti bisa berguna di hari-hari berikutnya. Jika berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan keseriusan kita berdoa tadi, Allah mudahkan dalam menuntut ilmu. Kita bersiap. Soal paket 3. Nomor 1. Kalian sekarang bisa memprediksi sendiri. Karena nomor 1 biasanya tentang apa? Kalian bisa niteni bahasa Jawanya. Oh, kalau nomor 1 tuh biasanya mengenai rantai makanan. Ini juga ada rantai makanan. Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem ladang. Ladang itu artinya, ladang sama sawah itu beda tidak ya? Beda. Ya. Ladang itu tidak seperti persawahan. Jadi kalau persawahan kan ada kayak petak-petak untuk menanam padi, ada irigasinya. Tetapi kalau ladang itu biasanya jauh dari irigasi. Dan tanahnya itu konturnya itu biasanya tidak lumpur, tetapi tanah. Nah, ladang itu merupakan kata kuncinya. Kata kunci kalian menjawab nomor 1. Kita lihat opsi yang A. Padi. Padi dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Kira-kira dari rantai makanan itu masuk akal tidak? Masuk akal. Iya kan? Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Itu masuk akal. Tapi nanti dulu. Padi itu biasanya di mana? Ada di sawah. Jadi ini bisa jadi opsi jebakan. Hati-hati besok. Sekarang kita lihat yang B. Padi dimakan ayam. Ayam dimakan musang. Musang dimakan anjing. Kira-kira apa yang janggal? Yang janggal itu yang bagian musang dimakan anjing. Ini kalau musang yang kecil mungkin bisa, tetapi di rantai makan ini hanya disebutkan musang aja, artinya itu kan bisa dewasa. Nah, kalau musang dewasa dimakan anjing itu biasanya tidak lazim. Bahkan mungkin tidak pernah terjadi. Jadi yang B ini salah. Kemudian kita lihat yang C, kacang tanah dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Masuk akal tidak ya? Masuk akal. Kacang tanah di mana? Di sawah, Bu. Tapi bisa tidak kacang tanah di ladang? Bisa. Ya toh? Tetangga budi saya itu sering menanam kacang tanah di ladangnya. Jadi di area tanah, di area rumahnya, itu ditanami kacang tanah.
Ya memang tidak terlalu banyak, tetapi kacang tanah itu bisa ditanam di tanah, di lingkungan rumah kita, atau di ladang kita. Berarti yang C ini bisa jadi benar. Kita lihat yang D. Rumput dimakan kelinci. Kelinci dimakan kijang. Ini tidak masuk akal. Mosok kijang makannya kelinci? Ya, kijang itu kan herbivora. Jadi tidak memakan kelinci. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Kacang tanah dimakan tikus, tikus dimakan ular, ularnya dimakan elang. Kita lanjutkan ke yang nomor 2. Di nomor 2, ditampilkan gambar rantai makanan. Ada rumput, dimakan tikus, tikus dimakan ular, ularnya dimakan X. Nah, X itu, yang bisa menempati X itu kira-kira yang apa? Elang, anjing, harimau, atau beruang. Ini biasanya terjadi di mana ya? Di persawahan bisa, di ladang bisa. Nah, yang paling lazim biasanya itu ularnya dimakan oleh elang. Jadi jawabannya yang A. Meskipun anjing, beruang itu karnivora, akan tetapi mereka juga, jadi kalian harus lihat lazimnya. Biasanya makan apa? Ya, kalau anjing makan ular itu ya jarang, ya, karena itu posisinya di persawahan. Kemudian harimau tidak ada di persawahan, kecuali dia ada di Sumatera. Karena harimau kita itu hanya ada di Sumatera. Harimau Jawa sudah punah sepertinya ya. Yang beruang juga tidak. Karena tidak lazim beruang itu berada di persawahan. Tuh. Jadi yang A ya. Ada pertanyaan? Enggak ada? Oke. Nomor 3. Ditampilkan rantai makanan lagi. Lumut dimakan ikan kecil dimakan pelikan. Pelikan dimakan elang. Jika populasi ikan kecilnya menurun, apa yang akan terjadi? Kalau ikan kecilnya menurun, kan berarti pelikannya tidak punya makanan. Kemudian kalau ikan kecilnya menurun, berarti lumutnya tidak ada yang makan. Itu artinya lumutnya meningkat. Nah, terus pelikannya kan menurun karena tidak ada makanannya. Kalau pelikannya menurun, berarti elangnya juga ikut menurun. Sehingga jawabannya yang A. Paham ya? Paham ya? Ya, paham. Kemudian nomor 4. Nomor 3 jawabannya yang A. Kan nomor 4. Nomor 4 ini juga ditampilkan rantai makanan lagi. Ternyata di soal ini rantai makanan itu udah 4 nomor sendiri ya. Pertanyaannya yaitu, peran belalang dan ular pada jaring makanan seperti tampak pada gambar. Itu belalang sama ular itu menduduki jadi apa dia itu? Ya, belalang makan apa? Makan rumput. Rumput itu kan produsen. Berarti hewan yang memakan produsen itu konsumen pertama. Kemudian kita lihat ular. Ularnya makan apa? Makan tikus. Tikusnya sebelumnya makan apa? Makan tumbuhan kan? Berarti ularnya merupakan konsumen kedua. Sehingga belalang itu konsumen pertama, ular konsumen kedua. Jadi jawabannya apa?
Jawabannya yang B. Ya, ulat itu konsumen kedua. Kemudian kalau belalang itu konsumen pertama. Karena apa? Karena belalang makan tumbuhan. Tumbuhan itu produsen. Paham ya? Yo, anak-anakku yang videonya masih di-off-kan, bisa dihidupkan. Biar kita bisa saling lihat. Oke, hidupkan. Hidupkan, Dok. Hidupkan, Le, ya, videonya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Nomor 5. Soalnya adalah hubungan antara makhluk hidup yang membentuk simbiosis komensalisme terjadi pada. Komensalisme itu berarti satunya untung, satunya tidak apa-apa. Artinya tidak untung juga tidak rugi. Itu kira-kira yang mana ya? Yang D. Ya. Lumut kerak menempel pada pohon kelapa. Yang mendapatkan untung yang lumut kerak. Lumut kerak itu bahasa kerennya itu lichen. Yang menempel pada pohon-pohon kelapa. Yang warnanya agak putih-putih hijau itu loh. Nah, itu namanya lumut kerak. Nah, terus pohon kelapa tidak untung, juga dia tidak rugi. Sehingga simbiosis mereka itu dinamakan simbiosis komensalisme. Yang A simbiosis apa? Antara lalat dengan bunga itu. Simbiosis mutualisme. Iya, Mas Faro. Teasernya keren ya. Enak tuh. Bisa diselingi nyemil ya. Kalau dirasa ngantuk, boleh dicemil ya, biar menghilangkan rasa kantuk. Kemudian ada Mas Mix. Mas Mix itu Mas Syafiq ya. Mas Syafiq apakah sedang sakit, Le? Oh, tidak. Bu Nisa bisa lihat loh ya, kamu lagi ngapain loh ya. Ayo, Le, duduk, Le. Seperti teman-temannya ya. Ya, di samping itu biar sama kayak temennya, kamu lihatnya juga lebih sehat kalau duduk. Nanti matamu lebih banyak bekerja ketika kamu tiduran sambil lihat gadget ya. Nanti lama-lama bisa minus kalau gitu ya, Le. Sambil disimak bukunya. Baik, kita lanjutkan tadi yang opsi apa? Tadi yang opsi yang A. A itu simbiosis mutualisme. Kemudian yang B, lebah dengan tumbuhan berbunga. Ini juga sama, simbiosis mutualisme. Artinya sama-sama mendapatkan keuntungan. Kemudian kalau yang bunga rafflesia dengan pohon di hutan. Jadi bunga rafflesia arnoldi itu dia itu parasit ya. Jadi menempel pada akar pohon-pohon yang besar di hutan. Dia menempel untuk mendapatkan makanan dari pohon itu. Jadi simbiosisnya parasitisme. Pohon yang besar itu dirugikan karena makanannya diambil oleh bunga Rafflesia arnoldi. Sehingga jawabannya yang D, nomor 5. Kita lanjutkan ke nomor 6. Di sini mengenai tumbuhan hidra. Jadi tumbuhan ini, seluruh bagian tubuhnya itu kan masuk dalam air. Sehingga dia itu memiliki ciri khusus. Nah, ciri khususnya apa? Kira-kira apa ya? Yang mana kira-kira? Dinding sel yang tebal dan kuat? Ataukah daun tipis? Kita lihat dulu yang A.
Dinding sel yang tebal dan kuat ini bisa jadi. Karena ada kata-kata tebalnya itu kan bisa diartikan tahan air. Kemudian yang B, daunnya tipis. Oh, kalau daunnya tipis berarti jelas salah. Karena dia di dalam air, daunnya harus tebal. Kemudian C, permukaan daunnya luas. Daun yang luas ini juga jelas salah. Kecuali kalau dia hanya mengapung seperti teratai, itu daunnya luas untuk memudahkan penguapan. Tetapi kalau yang hidrilla ini, dia akan masuk seluruhnya di dalam air, sehingga harusnya ciri khususnya tidak memiliki daun yang luas. Jadi jawabannya kira-kira yang mana? Yang tahan air. Jadi tangkai daunnya mengandung spon yang tahan air, sehingga dia bisa bertahan hidup di dalam air. Oke, sekarang nomor 7. Nomor 7, mengenai landa. Landa memiliki rambut seperti duri yang dilapisi oleh keratin. Keratinnya itu nanti bisa bikin gatal ya. Ini fungsinya untuk apa? Dia punya itu untuk melindungi diri dari pemangsa. Jadi jawabannya yang B. Kalau yang mengetahui keberadaan mangsa itu nanti Jacobson pada ular itu bisa. Mata elang itu juga bisa mengetahui keberadaan mangsa. Kemudian kalau yang C, menarik perhatian lawan jenis, itu pada merak biasanya. Burung merak. Kemudian kalau yang D itu mempertahankan suhu tubuh, itu biasanya berkubang pada kerbau, pada kurdanil, pada anjing yang dia menjulurkan lidahnya, kemudian pada buaya yang dia membuka mulutnya terus, itu karena dia mempertahankan suhu tubuhnya. Kemudian nomor 8. Yang nomor 7 tadi jawabannya yang B ya. Yang B. Nomor 8. Buaya, penyu, burung unta, dan platypus. Ini dapat dikelompokkan berdasarkan tempat hidupnya kah? Kalau tempat hidup, buaya di mana? Buaya bisa di air, bisa di darat ya. Tetapi burung unta nggak bisa di air. Berarti yang A ini salah. Berarti tidak berdasarkan tempat hidupnya. Kita lihat yang B. Cara bergeraknya. Buaya bergerak dengan cara melata. Tapi kalau burung unta, dia hanya punya 2 kaki. Berarti cara gerak ini juga salah. Kita lihat yang C. Berdasar penutup tubuh. Buaya ini punya kulit yang tebal. Penyu punya cangkang yang kuat. Burung unta hanya punya bulu. Platypus juga punya kulit yang gak tebal dan bulu. Sehingga penutup tubuh ini juga salah. Jawabannya berarti yang mana? Yang D. Cara berkembang biaknya. Buaya ini bertelur, penyu bertelur, burung unta bertelur, dan platypus juga bertelur. Bertelur tuh kata kerennya adalah ovipar. Ya, jawabannya berarti yang D. Nomor 9. Nomor 9 ditampilkan gambar lagi. Gambar hewan yang memiliki kesamaan penggolongan berdasarkan jenis makanannya. Oh, jadi ini maksudnya yang herbivora yang mana, yang karnivora yang mana, atau yang omnivora yang mana. Berarti kita harus lihat dulu, unta makannya apa? Tumbuh-tumbuhan, berarti dia herbivora. Komodo, karnivora. Beruang, karnivora. Kuda, herbivora. Kelelawar, apa hayo kelelawar? Dia juga herbivora. Dia tuh makanya buah-buahan.
Meskipun dia punya taring, tapi dia makannya buah-buahan. Sehingga yang sama yang mana? Yang nomor 1, nomor 4, dan nomor 5. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke nomor 10. Nomor 10 ditampilkan tabel. Tabel mengenai hewan dan jenis makanannya. Berarti kalau kayak gini biasanya kita disuruh untuk mencocokkan juga mana yang tepat. Kita lihat, kolibri. Apakah dia memakan biji tumbuhan? Kolibri itu yang paruhnya panjang, runcing gitu loh ya. Kalau paruhnya panjang dan runcing, berarti dia tidak cocok untuk makan biji. Karena dia akan susah. Kalau panjang dan runcing, berarti dia biasanya makan nektar dari bunga. Makanya Allah menciptakan burung kolibri ini memiliki paruh yang panjang dan runcing. Agar memudahkan dia untuk mendapatkan nektar. Kemudian yang nomor 2, ada hewan penguin. Penguin makannya ikan. Benar? Benar ya. Penguin makannya ikan. Kemudian nomor 3, ada cicak makannya serangga. Kalau ada kata serangga itu bayanganmu apa kira-kira? Hanya belalangkah? Ya, kalau misalkan kalian melihat kata serangga, membaca kata serangga, yang dibayangkan itu hanya belalang. Berarti diluaskan lagi itunya ya. Karena serangga itu tidak hanya belalang, bisa jangkrik, bisa nyamuk, ya, bisa nyamuk, bisa lalat. Itu semuanya namanya serangga. Jadi cicak makannya serangga betul, karena dia makan nyamuk biasanya. Nomor 3 betul ya. Nomor 4, kucing. Kucing makannya hewan. Hewan ini berarti secara umum bisa ikan tongkol, bisa ikan teri, bisa tikus. Benar ya? Nah, nomor 4 ini benar. Kemudian komodo. Komodo makan tumbuhan. Jelas salah. Sehingga jawabannya apa yang tepat yaitu yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jadi yang mana jawabannya? Yang C. Yang C ya. Lanjut, nomor 11. Di nomor 11, ini ditampilkan gambar apa itu kira-kira? Ya, tomat, tapi kok tidak, bentuknya itu yang kulit luarnya kok tidak semulus tomat. Ini namanya kentang. Tumbuhan seperti pada gambar, berkembang biak dengan cara apa kalau kentang? Yo, masih ingat? Umbi akarkah? Merundukkah? Tunas akarkah? Atau umbi batang? Apa jawabannya Mas Fikri? Halo Mas Fikri. Mas Fikri? Adakah di situ Mas Fikri? Ya? Apa lagi jawabannya, Le? Kentang itu berkembang biak dengan cara Mas Fikri. Oh, belum ya? Belum ya? Oke. Kita lempar ke Mas Arsyad dan Mbak Kirana. Oh, ini ramai nih. Apa Mas Arsyad dan Mbak Kirana? Kentang itu berkembang biak dengan cara apa? Ibu, umbi batang. Umbi batang. Betul sekali. Jadi jawab yang D. Umbi batang. Nomor 12. Ditampilkan gambar. Gambar apa itu?
Ini tanaman singkong ya. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara seperti pada gambar. Itu biasanya yang mana? Tebu, singkong, dan mawar. Oh ya, Mas Briki tadi suaranya tidak terdengar. Oh, mungkin volumenya kurang besar ya. Oke, nanti kita tanya lagi ya. Yang 12 berarti jawabannya yang C. Tebu, singkong, dan mawar. Nomor 13. 13 membahas mengenai Venus flytrap. Yang dia itu memakan serangga atau membutuhkan serangga. Tumbuhan Venus mengatupkan daunnya ketika ada rangsangan dari serangga dan hewan kecil lainnya. Dengan tujuan apa? Dia itu kayak gitu biar apa? A. Memberikan tempat berlindung bagi serangga. Tidak. B. Mengeluarkan nektar untuk diambil oleh serangga. Tidak juga. C. Memperoleh nitrogen dari serangga yang terjebak. Nah, ini bisa jadi ya. Kemudian yang D, memberi kesempatan serangga membantu penyerbukan. Yang mana kira-kira? Yang C atau yang D ya? Kalau Venus flytrap yang dia mengatupkan daunnya berarti otomatis jawabannya yang C. Memperoleh nitrogen dari serangga yang terjebak. Tujuannya biar serangganya tidak bisa keluar lagi dari daunnya. Makanya dia mengatupkan daunnya atau menutup daunnya. Nomor 14. Ditampilkan lagi sebuah tabel. Sekarang tabelnya mengenai hewan dan cara adaptasinya. Yang nomor 1 ada hewan siung. Hewan siung itu cara beradaptasinya mengeluarkan bau yang menyengat. Betul ini ya, siung itu yang itu loh apa? Yang punya dia mau bisa mengeluarkan bau yang menyengat. Bulunya itu hitam putih kalau ada di kartun biasanya itu loh. Namanya kata lainnya apa sih? Hah? Apa? Bukan. Yang dia tuh kayak itu. Bukan. Jadi kayak rubah gitu, punya bulu gitu. Warnanya hitam putih, tengahnya itu putih tuh loh. Apa sih? Ya itu siung ya. Rakun. Ya, betul. Rakun. Itu betul ya, mengeluarkan bau yang menyengat. Kemudian yang nomor 2, kaki 1000 menggulungkan badannya. Betul. Nomor 3, bunglon memutuskan ekor. Salah ya. Bunglon itu harusnya mengubah warna sesuai dengan lingkungannya ketika merasa terancam. Untuk berkamuflase. Kemudian yang nomor 4, ular menyengat bila terancam. Ingat, menyengat loh ya. Biasanya yang menyengat itu apa? Ayo. Lebah, tawon, kalajengking, itu menyengat. Tetapi kalau ular, mematuk. Ya. Adanya bisa dipatuk gitu. Jadi jawabannya yang 1 dan 2. Yang A. Nomor 13 tadi jawabannya yang C. Tebu, singkong, mawar. Kita lanjutkan ke nomor nomor 15 ya. Nomor 13 tadi jawabannya yang C. Untuk memperoleh nitrogen. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 15. Sungai di dekat pabrik gula tercemar limbah. Sehingga banyak ikan yang mati karena tercemar limbah. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara biasanya sebuah pabrik itu harus memiliki ya orang yang bisa tahu mengenai lingkungan. Jadi mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi. Jadi bisa mengusulkan kepada pabrik, oh ini loh lebih baik limbahnya diginikan biar tidak mencemari lingkungan.
Kira-kira diapakan ya? Jika A, mengumpulkan limbah sebelum dibuang ke sungai. Mengumpulkan limbah sebelum dibuang ke sungai. Ya sama aja nanti, gitu. Jadi kurang tepat. Kemudian yang B, mengolah limbah cair sebelum dibuang ke sungai. Ini bisa jadi. Jadi maksudnya limbahnya yang tadinya itu tidak ramah lingkungan, diolah menjadi limbah yang tahan lingkungan, yang ramah lingkungan. Jadi mengolah limbah itu bisa jadi salah satu cara yang tepat. Kalau yang C, memasukkan bibit ikan ke sungai. Lah ikannya aja mati kok ditambah ikan lagi. Nanti tidak ada gunanya, malah kasihan ikannya. Lebih baik digoreng aja ya toh, daripada dimati. Jadi C salah, bukan memasukkan ikan. Karena masalahnya itu ada pada limbahnya. Limbahnya mau diapakan? Kemudian yang D, mengalihkan aliran sungai. Iya, ini bisa aja sih, cuman nanti cara yang ribet ya. Masuk memindahkan aliran sungai. Ini perlu waktu yang lama ini dan tidak efektif caranya. Sehingga cara yang paling efektif itu adalah yang B, mengolah limbah cair sebelum dibuang ke sungai. Nah, ini biasanya orang-orang AMDAL yang seperti ini ya, ahli lingkungan. Kemudian nomor 16. Membuka lahan pertanian dengan cara membakar hutan. Itu berdampak buruk pada lingkungan hutan. Yaitu apa dampaknya? Membakar hutan. Seperti di Kalimantan. Lahan sawit dibakar. Akhirnya orang utannya bingung. Lah rumahku mana? Nggak ada rumah. Akhirnya dia masuk ke daerah-daerah penduduk. Ketika masuk, apa yang dilakukan warganya? Dibunuh karena dia memakan pisang yang ada di dekat rumah. Gitu. Padahal sebenarnya yang membakar hutan itulah yang kurang tepat. Jadi ini apa kira-kira? Membakar hutan itu dampaknya apa? A, pertumbuhan perdu tidak terkendali. Kurang tepat ya. Perdu itu pohon-pohon yang kecil. Jadi bukan pohon yang besar, tetapi pohon berkayu. Dia tuh jenisnya berkayu, akan tetapi kecil, seperti tanaman tetean. Itu perdu. Jadi berkayu tetapi kecil. Kemudian kalau yang B, lahan pertanian baru tidak pernah subur. Tidak hanya tidak subur saja, gitu. Ini bisa jadi benar, cuman kita lihat lagi opsi yang lain. C, habitat hutan rusak dan mencemari udara. Ini ada dua dampak. Ini C bisa jadi benar ini. Kemudian yang D, abu sisa pembakaran hutan meracuni tanaman. Kalau abunya sih enggak ya, tidak meracuni. Sehingga jawabannya itu yang paling tepat, yaitu yang C. Karena dia punya dua dampak sekaligus. Habitat hewannya rusak, kemudian asapnya mencemari udara. C ya. Kemudian nomor 17. Setiap awal musim penghujan, selalu terjadi banjir akibat luapan air sungai. Nah, kira-kira upaya apa yang kita lakukan untuk mencegah peristiwa banjir itu? Jangan nyalain hujannya, ya. Itu sudah kodrat Allah ya. Hujan itu sudah musimnya, udah musim hujan. Jadi jangan menyalahkan hujannya, ya. Harusnya kita yang sebagai manusia yang harus mengerti akan lingkungan kita, ya toh. Sehingga upaya yang dapat kita lakukan yaitu yang A, menormalisasi daerah sekitar aliran sungai. Menormalisasi itu artinya kalau ada sampah, ya sampahnya diambil dulu. Kalau ada limbah, ya limbahnya diolah dulu. Itu namanya normalisasi.
Sehingga lingkungannya itu bisa normal dahulu. Kalau lingkungan itu sudah normal, sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan ya lingkungan yang sewajarnya, itu insya Allah tidak akan terjadi banjir. Pohon-pohon ditanami, ya. Bisa kok printing ya. Ya pokoknya tuh kalau bisa mendengar pohon-pohon ditebangi, terus membuang sampah itu di sungai, bisa sering kayak gitu. Rasanya tuh bisa pengen negur gitu loh. Tapi nanti bisa malah ribut sama orang tersebut ya. Jadi aduh ya Allah kasihan banget lingkungannya. Padahal lingkungan sudah memberikan banyak sekali manfaat untuk kita. Dari mulai hasil tumbuhannya, dari mulai airnya, itu sudah memberikan banyak sekali untuk kita ya. Jadi kita wajib harus menjaga lingkungan kita supaya tetap normal. Tidak terjadi bencana di sana sini. Yang A. Kemudian nomor 18. Perhatikan diagram berikut. Ada sebuah diagram. Diagramnya itu biasanya kalau perubahan kayak gitu namanya metamorfosis. Itu jelas metamorfosis pada kupu-kupu. Sehingga metamorfosisnya namanya metamorfosis sempurna. Nah, pertanyaannya, hewan lain yang daur hidupnya itu seperti pada diagram. Ini sebenarnya jawabannya ada dua. Akan tetapi yang paling tepat itu yang A. Itu ada dua, itu yang A dan yang C. Yang A itu kan nyamuk dan kumbang. Kalau yang C itu kupu-kupu dan katak. Perintah soalnya, daur hidup seperti hewan lain ya. Hewan lain yang daur hidupnya seperti pada diagram. Diagram tersebut itu kan kupu-kupu, berarti cari hewan lain yang selain kupu-kupu. Jadi jawabannya yang paling tepat yaitu yang A, nyamuk dan kumbang. Kalau lalat dan capung itu metamorfosis tidak sempurna. Kalau yang D, kecoak dan belalang juga metamorfosis tidak sempurna. Yang C itu sebenarnya semuanya metamorfosis sempurna sih, cuman karena ada kupu-kupunya itu, kan kita disuruh mencari hewan lain. Jadi jangan pilih yang kupu-kupu. Gitu ya. Nomor 19. Pada musim penghujan, banyak penduduk yang terserang penyakit demam berdarah. Nah, tahapan daur hidup nyamuk yang menyebabkan demam berdarah, yang menyebabkan penyakit demam berdarah itu pada tahapan apa? Pupa, telur, imago, atau jentik-jentiknya. Demam berdarah itu terjadi kan akibat dari gigitan nyamuk yang di nyamuknya itu ada virus Aedes aegypti. Jadi yang bisa menggigit kita. Jadi yang mana sahabatnya? Yang C, imago atau yang dewasa. Kalau dari puskesmas itu kan biasanya sosialisasinya kan jentik-jentik itu tuh jangan sampai ada di rumah. Itu maksudnya biar jenisnya itu tidak terus berkembang menjadi dewasa gitu, kayak gitu. Jadi bukan jentik-jentiknya yang merugikan, tetapi yang dewasanya. Kita lanjutkan nomor 20. Nomor 20 ditampilkan sebuah gambar. Gambar rangka. Ditunjukkan huruf X di situ. Ini kira-kira gambar rangka apa? X-nya itu. Rangka backbone ya, backbone. Itu tulang belakang. Di bawahnya ada tulang panggul. Ada di tengah itu tulang kemaluan. Nah, fungsi dari tulang belakang itu adalah menahan berat badan. Kalau menahan berat badan itu nanti yang pinggul. Sebagai alat gerak aktif, itu bukan tulang, tetapi otot. Jadi A dan B salah. Kemudian yang C, melindungi alat reproduksi. Yang melindungi alat reproduksi itu namanya tulang kemaluan. Sehingga jawaban yang paling tepat yaitu yang D,
D, memberikan bentuk luar tubuh sehingga kita bisa berbentuk, bisa berdiri, ya. Itu karena ada the backbone-nya tadi, tulang belakang. Kita lanjutkan ke nomor 21. Slide-nya, Pak. Nomor 21 soalnya apa ya? Soalnya ya mengenai rangka lagi. Tapi kali ini rangka atas ya. Rangka atas itu ditunjukkan X huruf X. Huruf X itu pada apa? Tangan kita. Pada siku-siku. Nah, jenis sendi yang sesuai dengan gambar di samping adalah berarti yang apa? Sendi engsel. Sendi engsel itu selain siku-siku juga lutut. Jadi disingkat lusi, lutut, siku itu engsel. Kalau sendi pelana, ya lusi itu lutut, siku, engsel. Kalau sendi pelana itu pada pada jari-jari, pada ibu jari ya, ibu jari kita, jempol kita. Itu kan bisa dua arah ya. Kemudian kalau sendi peluru itu di tangan atas, apa sih itu namanya? Kita bisa melempar bola bahu, bahu, tulang bahu. Kita kan bisa olahraga apa tuh lempar jauh ya. Kita harus memutar tangan kita kemudian melemparkan tongkatnya itu. Itu karena kita punya sendi peluru sehingga bisa memutar bahu kita itu. Kemudian kalau yang geser itu pada tulang belakang. Digeser. Satu lagi sendi putar ada di leher kita. Bisa memutar kanan ke kiri. Nah, itu macam-macam sendi yang ada di rangka kita. Jawabannya ya C, nomor 21. Kita lanjut ke nomor 22. Ditampilkan gambar. Gambarnya mengenai sistem pernapasan. Dan ditunjuk yang X. X itu nama organnya apa? Ya, paru-paru. Tetapi di dalam paru-paru ada apanya? Ada banyak, ada bronchiolusnya, ada alveolusnya. Tapi itu menunjukkan yang bawah, sehingga biasanya yang alveolus. Berarti fungsi dari alveolus adalah yang mana? Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sehingga jawabannya yang C. Kalau yang A fungsi dari siapa? Menyesuaikan suhu. Itu fungsi dari rongga hidung. A itu fungsi dari rongga hidung ya. Kemudian yang B melepaskan kandungan karbon dioksida ke udara, melepaskan. Itu yang mengeluarkan bukan rongga hidung, lubang hidung. Kemudian yang D, tempat pertemuan sari-sari makanan dengan oksigen. Ini kurang sambung. Karena yang dimaksud di soal adalah yang mengenai sistem pernapasan. Baik, langsung saja yang nomor 23. Adakah pertanyaan dulu? Mas Faro, ada pertanyaan Mas Faro? Atau Mas Atar? Ada? Kita lanjut ya. Nomor 20. Oke, lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya aja ya, bisa chat atau bisa hidupkan mikrofonmu. Nomor 23. Penyakit yang terjadi pada tulang manusia akibat kekurangan kalsium. Kata kuncinya adalah kekurangan kalsium. Biasanya terjadi pada usia-usia lanjut. Karena kalsiumnya sudah tubuh kita
untuk menyerap kalsiumnya itu lebih tidak semaksimal kalau masih muda. Gitu. Jadi biasanya terjadi pada usia-usia lanjut. Apa kekurangan kalsium itu? Kata kerennya adalah itu loh, di ikan susu unland itu loh. Nah, apa itu? Osteoporosis. Yang D. Kalau leukemia itu kelainan pada sel darah putih. Jadi sel darah putihnya itu banyak sekali. Terindikasi adanya kanker darah, itu leukemia. Kanker darah putih. Kemudian kalau rakitis dan lordosis itu gangguan pada tulang punggung yang terlalu bungkuk atau terlalu tegak atau yang miring itu. Itu gangguan pada tulang punggung, tulang belakang ya, tulang belakang. Kode nomor 20. Nomor 24. 24 ada tabel. Tabelnya mengenai, nah ini sudah masuk ke bentuk benda ya. Ada benda, ada kegiatannya. Maksudnya ciri-ciri bendanya gitu. Kalau triplek itu apakah dia itu bentuknya tetap? Ya tetap, ya kan? Volumenya tetap. Mudah menyerap air? Ya mudah. Karena triplek kan dari kayu, kan? Dari kayu. Kemudian kalau kaca tembus cahaya, kedap air juga, dan volumenya tetap. Triplek dan kaca itu kan benda padat, ya. Jadi memiliki bentuk yang tetap, volumenya tetap, kemudian bentuknya tidak berubah, ya, atau bendanya tetap itu. Tapi tergantung nanti bendanya apa. Kalau kaca, ya berarti kedap air. Kalau yang triplek, ya berarti bisa menyerap air. Kemudian yang C, nitrogen. Nitrogen itu kan gas. Jadi kalau gas itu volumenya harusnya apa? Tidak tetap. Bentuknya berubah dan menekan ke segala arah. Itu salahnya pada volume. Volumenya itu tidak tetap. Kemudian yang kerosin itu adalah cair. Cair itu bentuknya berubah, volumenya tetap, dan memiliki tekanan. Maksudnya itu menekan ke segala arah zat itu. Jadi yang mana ini? 1, 2, 4 yang benar. Berarti jawabannya A bisa, C juga bisa. 1, 2 bisa. Kemudian yang C, 2 dan 4 juga bisa. Yang salah itu hanya nitrogennya saja. Ada 2 nih jawabannya yang benar nih. Ya, apa? Oke, lanjut ke nomor 25. 25 ada tabel juga nanti mengenai perubahan wujud benda. Contoh kegiatannya yaitu menjemur ikan asin, apakah dia menguap? Ikan asin itu dijemur biar apa? Biar kandungan air dalam ikannya itu lebih sedikit sehingga tidak mudah basi. Sehingga dikeringkan, artinya dia menguap. Betul ya? Kemudian yang membuat garam itu apa? Membuat garam itu mencair, salah ya, harusnya menguap. Kemudian yang nomor 3, memasak air sampai mendidih, itu di situ melebur, salah, harusnya menguap. Kemudian nomor 4, membuat permen coklat. Nah, kalau bisa pernah membuat itu, jadi bisa tahu permen coklat itu kan awalnya kalau mau membuat permen itu harus dicairkan dulu, baru dia dibekukan supaya bisa membentuk permen. Sehingga membuat permen coklat itu sudah benar dia membeku. Kemudian nomor 5, meletakkan kapur barus di kamar mandi, menyuplip. Sehingga yang benar yang mana? Yang nomor 1, nomor 4, dan nomor 5. Sehingga jawabannya yang tepat yaitu yang
B. Ya, alhamdulillah sudah sampai ke nomor 25. Kira-kira dari 25 itu sudah benar 7 soal belum? Ada kayaknya sudah 7 soal? Nomor 25 atau 8 soal? Minimal benar itu dulu ya. Minimal benar 8 sampai 10 soal lah. Terus nanti yang 26 sampai 50 juga kalau bisa benar 8 atau 10 soal. Nanti insya Allah nilainya aman. Ya, jadi kalian harus fokus pada soal yang kalian suka biar jelas betulnya. Ya, minimal itulah ya. Minimal 1 sampai 20 itu benar 10 atau benar 9. Gitu. Baik, bisa mau ngasih pengumuman nih, tapi kalian jangan kaget ya. Ntar tahu-tahu kamu kaget lagi. Boleh dihidupkan mikrofonnya biar nanti kalau kaget bisa jadi suara kalian. Hidupkan mikrofonmu sekarang. Oke, sudah? Dengerin baik-baik ya. Anak, pekan depan tanggal 1 Maret. Kalian ada tryout lagi. Ya. Tryout lagi. Pusing. Nisa. Ya. Yang benar, Bu. Besok ada tryout dari Iya, iki bal. Susah ini. Ada again. Ya, kamu siap? Tidak boleh kagetan dan tidak boleh gumunan. Oh ya, besok dipersiapkan. Makanya udah tadi kan bilang, pokoknya harus siap materinya. Setiap saat kamu ujian kan harus siap. Ya, kamu kelas 6. Berarti harus sudah siap. Beda dengan kelas 5, 4, 3, 2, 1. Yang terus. Mahasiswa di SD ya. Mahasiswanya ya. Dan Boen ya, nanti siapa tahu loh ya, nanti tiba-tiba balik bal. Auto rusuh tahu, enggak ya. ini bal? Ayo, coba sangat kaget membingungkan lagi, kan? Ya, pokoknya jangan kagetan, jangan dekan. pokoknya kamu harus siap. Siapapun itu siap. Kalian pasti Saya tidak bisa. siap. Kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu berdoa pasti bisa. Dikuatkan lagi salat malamnya, puasanya, ya. Pokoknya insya Allah pasti bisa. Dan jujur itu tidak akan ajur ya kalau yang mengenai ujian seperti ini. Kalau jujur, meskipun nilainya masih di luar ekspektasi kita, insya Allah ilmunya lebih terserap dari yang kurang ya, kurang jujur maksudnya. Tetap jujur, harus jujur. Insya Allah ada barokahnya dan bisa berguna besok di jenjang berikutnya. Bahkan di SMA kamu masih ingat, oh iya ya, kalau jujur itu ilmunya lebih terserap di otakku, lebih aku pahami dengan baik, gitu. Oke, tanggal berapa? Tanggal 1, 2, 3, dan 4. Kurang berapa hari lagi kita UN? Ujian sekolah berbasis daerah, kurang berapa hari lagi? Kurang 30 hari lagi. 30 hari lagi itu cepet loh ya. Cepet itu. 30 hari. Puasa aja terasa cepet ya toh? 30 hari itu cepet. Ingat 30 hari lagi kita insya Allah akan ujian sekolah. Jadi siapkan mentalmu, siapkan dirimu lebih banyak berdoa, belajar ya, prihatin kayak gitu ya. Baik, adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan? Jadwalnya sama soalnya terkait pembelajaran IPA tadi? Jadwalnya sama atau beda? Insya Allah sama seperti yang kemarin tryout itu. Ya, Soalnya juga sama? Beda. Teknisnya sama, insya Allah sama kayak yang kemarin ya. Jadi ambil soal kalian kerjakan. Alhamdulillah.
Tryout berapa kali? Insya Allah 3 kali ya. Oh gitu. Gitu Pak. 2 kali. Jadi besok insya Allah terakhir tryoutnya. Jadi sungguh-sungguh. Ya. Dikerahkan energimu ya. Kamu pasti bisa. Soalnya sama nggak tahu, Bu? Gimana? Soal. Sama nggak? Yo enggak dong ya. Namanya juga try out. Try itu mencoba. Jadi soalnya bisa kisi-kisinya sih ada persamaan, tetapi nanti soalnya bunyinya, gambarnya itu beda, pasti beda. Hore, bentar lagi SMP, hore. Sudah ya? Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pembelajaran ini pada pagi hari ini dengan berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya belajar hari ini ya. Bu Nisa mohon maaf apabila dalam menjelaskan materi tadi banyak sekali kata-kata yang mungkin kurang jelas atau kecepatan, bisa mohon maaf ya. Kalian di sana pokoknya jaga kesehatan selalu karena bulan-bulan depan besok itu tuh akan ada ujian. Itu dari Bu Nisa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu.